Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang ThyssenFood. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada latar belakangnya. ThyssenFood merupakan salah satu perusahaan pangan terbesar di dunia yang berfokus pada produksi protein hewani dan alternatif nabati. Didirikan pada 1935, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemimpin pasar dengan jaringan produksi yang mencakup Amerika Utara, Eropa, dan Asia. ThyssenFood dimulai sebagai usaha kecil yang berfokus pada distribusi ayam. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini melakukan ekspansi yang agresif, termasuk akuisisi beberapa perusahaan lain yang memungkinkan mereka untuk memperluas portofolio produk dan meningkatkan kapasitas produk. Pada tahun 2001, ThyssenFood mengakuisisi IPBNC, merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar daging. ThyssenFood memproduksi sekitar 20% dari total daging ayam yang dikonsumsi di Amerika Serikat dan memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam daging sapi dan babi. Dengan lebih dari 121.000 karyawan dan lebih dari 201 lokasi produksi di seluruh dunia, ThyssenFood memiliki jaringan distribusi yang luas, memungkinkan produk mereka tersedia di berbagai pasar internasional. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada produksi daging tradisional, tetapi juga telah berinvestasi dalam pengembangan produk berbasis tanaman dan alternatif protein. Ini merupakan respon terhadap perubahan preferensi konsumen yang semakin mengarah pada makanan. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan ThyssenFood dari usaha kecil menjadi salah satu perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia. Lanjut bab 2, yaitu ada landasan teori. 2.1 Pengertian ThyssenFood. ThyssenFood adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan makanan berbasis protein hewani, terutama daging sapi, ayam, dan babi. Didirikan pada tahun 1935 dan berkantor pusat di Springdale, Arkansas. Thyssen merupakan salah satu produsen daging terbesar di dunia. Perusahaan ini memasok produksi makanan segar dan olahan ke berbagai sektor, termasuk retail, restoran, layanan makanan, dan pasar ekspor. Thyssen dikenal dengan sistem produksi yang terintegrasi secara vertikal, artinya mereka mengelola sebagian besar rantai pasok secara internal, mulai dari peternakan hingga distribusi akhir. Selain itu, Thyssen juga memiliki berbagai merek terkenal seperti Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ballpark, dan State Farm. Yang 2.2 yaitu ada peran ThyssenFood dalam agroindustri. Yang pertama yaitu sebagai integrator dalam rantai agroindustri. Yang kedua yaitu inovasi produk dan teknologi pangan. Yang ketiga yaitu penggerak ekonomi agribisnis. Yang keempat, pemimpin pasar global. Dan ada landasan teori ThyssenFood. Yang pertama yaitu ada vertical integrasi. Thyssen mengendalikan seluruh rantai pasok dari peternakan, pakan, pengolahan daging hingga distribusi. Yang kedua yaitu ada teori keberlanjutan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan perlu menyeimbangkan 3 aspek: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang bab ketiga yaitu ada pembahasan. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. ThyssenFood didirikan pada tahun 1935 oleh John W. Tyson di Springdale, Arkansas. Awalnya perusahaan ini berfokus pada distribusi ayam, tetapi seiring berjalannya waktu, ThyssenFood melakukan ekspansi yang signifikan melalui akuisisi dan verifikasi produk. Pada tahun 2001, Thyssen mengakuisisi IPBNC yang merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisinya di pasar daging. Sejak saat itu, ThyssenFood berkembang menjadi pemimpin dalam industri pangan global dengan jaringan produksi yang luas. Yang kedua yaitu ada keberlanjutannya. ThyssenFood telah berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam operasionalnya. Perusahaan ini menetapkan berbagai inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesejahteraan hewan, dan mengurangi limbah.
Dalam laporan keberlanjutan tahunan, ThyssenKrupp mengungkapkan target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2050 dan berinvestasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada tantangan dan kontroversinya. Meskipun menjadi pemimpin pasar, ThyssenKrupp menghadapi berbagai tantangan termasuk kritik terkait praktik kesejahteraan hewan dalam lingkungan dari produksi daging dan fluktuasi harga bahan baku. Beberapa kontroversi yang melibatkan perusahaan ini mencangkup isu-isu terkait kesehatan dan keselamatan kerja, serta dampak sosial dari operasi mereka di komunitas lokal. Yang keempat yaitu ada dampak sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri pangan, ThyssenKrupp memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Perusahaan ini menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan berkontribusi pada perekonomian lokal melalui kemitraan dengan petani dan produsen. Namun, dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka juga menjadi perhatian yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat. Kelima itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan ThyssenKrupp yaitu yang pertama ada pangan pasar yang besar, yang kedua modal bisnis terintegrasi, yang tiga inovasi produk, yang empat komitmen terhadap keberlanjutan, yang kelima kinerja finansial yang kuat, dukungan terhadap ekonomi lokal, dan kekurangannya yaitu kontroversi kesejahteraan hewan, dampak lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu ThyssenKrupp merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia yang telah menerapkan strategi vertikal integrasi untuk mengendalikan seluruh rantai pasok produksi, mulai dari peternakan hingga distribusi. Namun di sisi lain, ThyssenKrupp juga menghadapi kritik tajam terkait dampak lingkungannya, terutama dalam hal pencemaran air dan emisi gas rumah kaca. Sarannya yaitu yang pertama, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan. Yang kedua yaitu perbaiki sistem pengolahan limbah. Yang ketiga, memperkuat inovasi protein alternatif. Yang keempat, libatkan pemangku kepentingan secara aktif. Yang kelima, evaluasi dan revisi klaim pemasaran. Yang keenam, kembangkan kebijakan kesejahteraan hewan yang lebih kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.